Naskah coaching dengan Altirta. Oke, situasinya. Bu Jelita adalah guru baru kelas 11 di jurusan Agribis Pengolahan Hasil Perikanan yang masih bingung untuk mengenali murid-murid barunya di kelas 11. Bu Jelita ingin mengetahui cara meningkatkan keterampilan mengajar di SMK dan dengan terlebih dahulu mengenali karakteristik, potensi, dan kebutuhan belajar tiap murid. Bu Jelita menghampiri Bu Tutut sebagai Kepala Program Keahlian APHPI di ruang produktif untuk berdiskusi mengenai hal ini. Silahkan Bu Jelita. Selamat pagi, Bu. Apakah Ibu ada waktu untuk berdiskusi dengan saya hari ini, Bu? Pagi Bu, boleh Bu, sini. Saya kebetulan sedang kosong jadwalnya. Silahkan duduk Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Saya sehat, Bu. Terima kasih, Ibu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah, sehat juga Bu. Baik Bu, kira-kira ada apa nih datang menemui saya? Begini, Bu. Saya kan baru pertama ini ngajar di kelas 11 APHPI, Bu. Saya masih bingung dengan sistem pembelajarannya bagaimana. Apa yang pertama kali harus saya lakukan untuk mengenali peserta didik saya? Oh, jadi Ibu ingin mengenali peserta didik Ibu. Bagian mana yang ingin Ibu kenali lebih dalam? Saya ingin bisa lebih memahami karakteristik, potensi, dan kebutuhan belajar setiap murid di kelas saya. Saya ingin tahu apa yang mereka sukai, apa yang mereka kuasai, dan apa yang mereka butuhkan untuk belajar dengan lebih baik. Itu tujuan yang bagus Bu Jelita. Apakah Ibu bisa menjelaskan lebih detail tentang apa yang ingin Ibu pelajari dari murid-murid Ibu? Saya ingin tahu tentang gaya belajar mereka, minat mereka, latar belakang mereka, dan apa yang membuat mereka termotivasi untuk belajar. Saya juga ingin tahu tentang tantangan yang mereka hadapi dalam belajar. Baiklah Bu, jadi Ibu ingin mengetahui secara mendalam tentang murid-murid Ibu, baik dari segi karakteristik, potensi, maupun kebutuhan belajar mereka. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu capai? Iya, Bu. Saya ingin menggunakan informasi yang saya pelajari tentang murid-murid saya untuk membuat pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Saya ingin merasa dihargai dan dihormati sebagai individu yang unik. Itu tujuan yang mulia Bu Jelita, saya yakin Ibu bisa mencapainya. Bu Jelita, bisa ceritakan sedikit tentang bagaimana Ibu biasanya mengenal murid-murid Ibu saat ini? Apa yang akan Ibu lakukan untuk mengetahui karakteristik, potensi, dan kebutuhan belajar mereka? Iya, Bu. Biasanya kan, Bu, saya melakukan observasi di kelas, melihat bagaimana mereka berinteraksi dengan saya dan juga dengan teman-temannya. Saya juga melihat tugas-tugas dan menanyakan pertanyaan kepada mereka tentang diri mereka sendiri dan tentang pembelajaran mereka. Keren itu Bu, apakah Ibu merasa bahwa cara-cara yang Ibu gunakan saat ini sudah cukup untuk mengenal murid-murid Ibu secara mendalam? Itulah, Bu, saya rasa belum, Bu. Saya ingin tahu lebih banyak tentang mereka, dan saya merasa bahwa saya tidak selalu mendapatkan informasi yang lengkap dari observasi dan pertanyaan saja. Saya mengerti Bu Jelita. Apakah Ibu ada kesulitan dalam mengenal murid-murid Ibu? Iya, Bu. Saya merasa sulit untuk mengenal murid-murid yang pendiam atau yang tidak mau berbicara banyak. Saya juga merasa sulit untuk mengetahui apa yang mereka butuhkan untuk belajar dengan lebih baik. Dan untuk mengetahui kebutuhan belajar mereka, apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa saya kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengenali murid-murid saya yang secara efektif. Saya ingin belajar lebih banyak tentang strategi dan metode yang bisa saya gunakan untuk mengenal mereka dengan lebih baik, Bu. Mantap Bu Jelita, saya yakin Ibu bisa mempelajari banyak hal baru dan meningkatkan keterampilan Ibu dalam mengenali murid-murid Ibu. Bu Jelita, berdasarkan apa yang kita diskusikan, apa saja ide-ide yang Ibu miliki untuk mengatasi tantangan yang Ibu hadapi dan mencapai tujuan Ibu? Begini, Bu, saya punya ide nih, Bu. Saya ingin mencoba beberapa strategi baru untuk mengenal murid-murid saya, seperti wawancara, tes kepribadian, dan analisis hasil belajar mereka.
Saya juga ingin membangun hubungan yang lebih dekat dengan mereka, dengan berbicara dengan mereka secara individu, dan dengan melibatkan mereka pada kegiatan di luar kelas. Itu ide yang bagus, Bu Jelita. Apakah Ibu sudah memiliki rencana untuk mencoba strategi-strategi baru tersebut? Iya, Bu. Saya baru terpikir nih, Bu. Saya ingin melakukan wawancara dengan setiap murid di kelas saya minggu depan. Saya juga ingin membuat jurnal observasi untuk mencatat apa yang saya amati tentang mereka di kelas. Wah, sudah lengkap itu, Bu. Kira-kira apa lagi yang Ibu butuhkan untuk mendukung rencana aksi tersebut? Itulah, saya pasti membutuhkan waktu dan sumber daya untuk mempelajari strategi-strategi baru dan untuk menerapkannya di kelas. Saya juga membutuhkan dukungan dari rekan-rekan guru dan kepala sekolah. Siap, Bu. Saya akan membantu Ibu mencari sumber daya dan dukungan yang Ibu butuhkan. Saya juga akan membantu Ibu untuk menyusun rencana aksi yang lebih detail dan konkret. Oke, Bu Jelita, mari kita rekapitulasi tujuan dan rencana aksi Ibu. Tujuan Ibu adalah untuk mengenal karakteristik, potensi, dan kebutuhan belajar murid-murid Ibu. Untuk mencapai tujuan tersebut, Ibu akan mencoba beberapa strategi baru seperti wawancara, tes kepribadian, dan analisis hasil belajar. Ibu juga akan membangun hubungan yang lebih dekat dengan murid-murid Ibu dan membuat jurnal observasi. Iya, Bu, itu yang saya inginkan, Bu. Apakah Ibu berkomitmen untuk melaksanakan rencana aksi Ibu ini? Ya, Bu, pasti. Saya berkomitmen untuk melaksanakan rencana aksi nyata ini, Bu. Baiklah, Bu, keren sekali. Saya akan menunggu aksi nyata Ibu di kelas. Semoga aksi nyata Ibu nanti akan memberikan jawaban atas kegelisahan Ibu selama ini. Dan Ibu boleh menemui saya kembali jika masih ada yang ingin Ibu diskusikan lebih lanjut terkait dari permasalahan ini. Atau mungkin ada yang mau lagi yang mau kita bahas. Oke, Ibu. Terima kasih buat waktunya pada saat ini. Sama, Bu Jelita. Kita akan melaksanakan praktek coaching dengan Alur Tirta, yaitu tentang kebingungan seorang guru yang bernama Ibu Tutut sebagai wali kelas 11 memikirkan masalah murid yang meminta pindah lokal karena tidak cocok dengan teman sekelasnya yang berbeda dari kelas sebelumnya akibat adanya pengelompokan mata pelajaran pilihan. Dan Bu Tutut sebagai wali kelas, dia bingung sehingga dia berusaha untuk mencari solusi dan berdiskusi dengan Ibu Jelita sebagai wakil kepala sekolah bidang urusan kurikulum. Demikian praktek coaching akan kita mulai. Selamat pagi, Bu Tutut. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Pagi, Bu Jelita. Alhamdulillah kabar saya baik, Bu. Syukurlah, Bu. Beberapa hari ini saya perhatikan Bu Tutut agak kebingungan. Apa ada yang dapat saya bantu, Bu Tutut?